Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas variabel kategorikal, variabel numerik, dan analisis univariat yang akan dibahas oleh kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari Dimas Haikal, Fajri Fadilah, Harpani Dwi Nurani, Randy Firdaus, dan Nandini Saptarisa. Variabel kategorikal berkaitan dengan gambaran karakteristik satu set data dengan skala pengukuran kategorikal. Kita mengenal istilah jumlah atau frekuensi tiap kategori dan persentase tiap kategori yang umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Skala pengukuran pada variabel kategorik ada dua, yaitu skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal, pengukurannya paling lemah, tingkatnya terjadi apabila bilangan atau lambang-lambang lain digunakan untuk mengklasifikasikan objek pengamatan, misal jenis kelamin, hanya membedakan laki-laki dan perempuan tanpa melihat tingkatan atau urutan tertentu. Skala ordinal, pengukuran ini tidak hanya membagi objek menjadi kelompok-kelompok yang tidak tumpang tindih, tetapi antara kelompok itu ada hubungan atau ranking. Jadi, dari kelompok yang sudah ditentukan, dapat diurutkan menurut besar kecilnya. Dengan kata lain, data skala ordinal mempunyai urutan kategori yang bermakna, tetapi tidak ada jarak yang terukur di antara kategori, misal tingkat pendidikan. Yang selanjutnya yaitu variabel numerik. Berkaitan dengan gambar karakteristik satu set data dengan skala pengukuran numerik. Dua parameter yang lazim digunakan yaitu parameter ukuran pemusatan dan parameter ukuran penyebaran. Beberapa parameter untuk ukuran pemusatan yaitu mean, median, dan modus. Untuk parameter ukuran penyebaran ada beberapa istilah seperti standar deviasi, varians, koefisien, varians, interquartile, range, dan minimum maksimum. Data variabel dengan skala pengukuran numerik umumnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Skala pengukuran pada variabel numerikal ada dua, yaitu skala interval dan rasio. Skala interval. Kalau di dalam skala ordinal, kita hanya dapat menentukan urutan dari kelompok. Maka, di dalam skala interval, selain membagi objek menjadi kelompok tertentu dan dapat diurutkan juga, dapat ditentukan jarak dari urutan kelompok tersebut dan tidak mempunyai titik nol absolut. Misal, suhu normal pada manusia 30 derajat Celcius. Ketika dia memberikan suhu tubuhnya menjadi 30 derajat Celcius, berarti suhu anjing 5 derajat Celcius. 0 absolut. Artinya, walaupun nilainya 0, bukan berarti suhu menjadi normal, tetapi tetap ada nilainya. Jika suhu tubuh dalam skala Kelvin 0 Kelvin, termasuk dalam skala rasio karena memiliki 0 absolut atau mutlak. Skala rasio. Dengan skala rasio, kita dapat mengelompokkan data. Kelompok itu pun dapat diurutkan dan jarak antara urut pun dapat ditentukan. Selain itu, sifat lain untuk dengan data skala rasio kelompok tersebut dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena skala rasio mempunyai titik nol mutlak, misal usia responden pada penelitian. Materi selanjutnya yaitu analisis univariat. Apa itu analisis univariat? Penelitian analisis univariat adalah analisa yang dilakukan menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian menurut metode Monjo. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Peringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, dan grafik. Analisis univariat dilakukan masing-masing variabel yang diteliti.
Set Factor. Klik option untuk menampilkan kotak dialog. Pada kotak dialog, klik Homogeneity Test untuk menguji varian populasi dependent variable. Tekan Continue untuk melanjutkan. Klik OK untuk memulai proses data. Ini adalah contoh kasus untuk meneliti data analisa univariat. Dalam uji ini, yang ingin diuji adalah interaksi antara sampel satu dengan sampel lain dalam beberapa variabel, sesuai dengan contoh yang akan ditampilkan, yaitu penjualan tipe ban dengan daerah wilayah penjualannya. Apakah terdapat interaksi secara nyata? Interaksi akan mencerminkan perilaku sampel berhubungan secara nyata atau tidak, sehingga bisa kita ketahui tipe produk yang kita jual disukai atau tidak di 3 kota tersebut. Uji ini dikenal dengan istilah analisa univariat. Adalah datanya, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita memasukkan data, dan ini adalah contoh datanya. Permasalahannya, tipe ban yang dijual di 3 kota apakah memiliki interaksi nyata atau tidak? Hipotesanya, HO tidak ada interaksi antara daerah penjual dengan tipe ban yang dijual. HA adanya interaksi antara daerah penjual dengan tipe ban yang dijual. Kaidah keputusannya yaitu jika probabilitas C lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika probabilitas C lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima. Nah, setelah kalian melakukan analisa dari data tersebut, maka akan muncul bagian seperti ini. Bahasannya, perhatikan tabel hasil analisa yang ketiga tes between subjek, yaitu pertama, wilayah nilai F sama dengan 23,776 dengan probabilitas SIG adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka diterima. Rata-rata penjualan ban untuk tiap area memang berbeda. Rata-rata populasi tidak identik, artinya bisa saja penjualan di Jakarta lebih tinggi dibanding Surabaya. Kemudian penjualan di Surabaya lebih tinggi dibandingkan penjualan di Denpasar. Kedua, tipe nilai F sama dengan 0,809 dengan probabilitas SIG adalah 0,451 lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima, artinya rata-rata penjualan setiap tipe ban tidak berbeda untuk tiap wilayahnya. Tipe ban soft, hard, dan combine sama-sama disukai oleh konsumen di 3 kota tersebut. Area tipe nilai dalam kurung F 1,643 dengan probabilitas SIG adalah 0,179 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak ada interaksi wilayah penjualan dengan tipe ban yang dijual. Artinya konsumen di 3 kota rata hampir semuanya menyukai tipe ban yang dijual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.